Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sahabat-sahabatku semua, teman-temanku semua yang dicintai oleh Allah dimanapun berada, semoga kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini. Semoga kita semua dalam keadaan berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita semua senantiasa di setiap hari kita, di setiap kesempatan kita, tidak pernah lupa, tidak pernah jemu-jemunya menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan cara yang paling gampang, dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan lisan kita mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Cara yang paling mudah, kalimat yang paling sederhana, salah satu kalimat sederhana, tetapi seringkali kita lupa, seringkali kita lalai dalam mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dari itu, guru-guru kita, para ustadz kita memberikan anjuran kepada kita semua untuk latihan, setiap hari latihan, lisan kita dilanyahkan mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin, minimal habis sholat fardu kita sejenak, semenit 2 menit ya, kita mengucap syukur alhamdulillah. Salah satunya juga kita mengucap kalimah-kalimah thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Minimal kita biasakan. Yo, sekuatnya 33 kali, 100 kali, 1000 kali boleh. Yang penting kita membiasakan diri dengan lisan kita mengucap syukur. Setelah lisan kita biasakan mengucap syukur, mengucap kalimat-kalimat yang baik, kemudian sebagai muslim kita ingin jadi yang terbaik, sepertinya belum cukup. Ya kan? Belum cukup. Seperti halnya kalau kita cinta, kita sayang, katanya cinta, tetapi hanya di bibir saja, nonsense. Nah, tapi kemudian setelah bibir kita, lisan kita biasakan mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian kita ketuk hati kita, kita ajak hati kita untuk bersama-sama bersyukur, minimal kita mengetahui, kita pahami maknanya tadi alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Kita pahami, kita hayati, kita resapi di dalam hati kita, kita mengakui bahwasanya segala yang terpuji, segala yang diberikan oleh Allah kepada kita semua sepanjang hidup kita itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, masih bisa berbicara, masih bisa berjalan-jalan. Itu adalah semata-mata bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan kenikmatan. Setiap hari kita bisa makan. Setiap hari kita masih bisa bangun, tidur. Wah, kita syukuri, benar-benar kita pahami. Banyak dari teman-teman kita
banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, mbah-mbah kita, kakek nenek kita, leluhur kita, itu sudah dicukupkan kenikmatannya, dicukupkan kenikmatan umurnya, setelah tidur tidak bisa bangun kembali. Lah kita kok masih sombong, bangun tidur melek, kemudian kalimat pertama yang diucapkan apa? Tidak alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur, tetapi kemudian cari HP ku nang endi? HP ku nang ndi? Tadi malam lupa belum bales chatnya doi. Waduh, marah enggak ya? Tapi kita lupa, kita enggak sadar seringkali ya. Enggak sadar. Allah marah enggak kalau kita enggak bales chatnya? Enggak bales kenikmatannya, minimal mengucap syukur lah. Dan juga kita, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya masih bisa membuka mata saya masih bisa bernafas, terima kasih ya Allah. Sahur masih dibangunin ibu, terima kasih ya Allah, alhamdulillah masih ada yang bangunin saya. Ya kan, teman-teman kita ada yang mohon maaf harus bangun sendiri karena orang tua tidak bisa bangunkan. You know kan ya. Itu kita bersyukur, terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan saya, memberikan kami karunia, memberikan kami kenikmatan sesuap nasi, seteguk air. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, berkat-Mu saya bisa sehat walafiat, berkat-Mu saya bisa bertemu dengan keluarga, berkat-Mu saya masih bisa bertemu teman-teman, berkomunikasi dengan teman-teman, masih bisa sehat. Terima kasih ya Allah. Tuh, kita coba latihan setiap hari. Nah, setelah lisan, kemudian hati, lisan kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, kemudian hati kita mengakui, memahami, menghayati, dan juga bersaksi bahwasanya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru berkata-kata, baru mengucapkan, baru batin, kayaknya cukup enggak ya? Belum cukup kan? Belum cukup. Lah kita sempurnakan, kita coba sempurnakan, setidaknya kita berusaha, setidaknya sudah berjuang. Kita dengan lisan kita berjuang, dengan hati kita berjuang, kemudian kita sempurnakan dengan perbuatan kita, menunjukkan rasa syukur kita. Misalnya apa? Misalnya kita melangkahkan kaki untuk kebaikan, untuk ke masjid, untuk berjamaah. Kalau sekarang lagi lockdown ya, untuk kaki, tangan kita, badan kita, semuanya di rumah, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, membantu orang tua kita, masak, bersih-bersih, nyuci, macul, atau semua kegiatan di rumah kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan enteng. Itu adalah salah satu wujud kita menyempurnakan bentuk syukur kita. Tadi lisan kita sudah mengucapkan, hati kita mengakui, kemudian perbuatan kita tunjukkan kepada Allah yang setiap hari menyaksikan kita, mengawasi kita. Kita buktikan, ya Allah, saya bersyukur kepadamu ya Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan saya. Supaya apa? La in syakartum la azidannakum. Kita berharap dengan rasa syukur kita, dengan perbuatan yang menunjukkan rasa syukur kita, semoga Allah memberikan tambahan, menambahi kenikmatan kepada kita semua, menambahi keberkahan dalam setiap detik, setiap nafas, setiap perbuatan kita, setiap detak jantung kita. Semoga mendatangkan keberkahan, menambahkan keberkahan untuk diri kita dan juga kepada orang lain, khususnya keluarga kita semua yang tersayang.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur, barang siapa tidak mengakui bahwasanya segala yang kita dapatkan itu semata-mata hanya milik Allah, ya kita kufur. Hati-hati, kufur ditambah terus, bisa jadi nanti kita naik level jadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Kita sering kali mencap orang lain kafir, tetapi ternyata kita setiap hari kufur terus, bertahun-tahun dipupuk terus, diawet-awet terus, kita jadi naik level jadi kafir. Wah, carane apa ya? Penjahat ngomongi penjahat. Wah, bahaya kan? Kita menghardik orang lain kafir, tapi kita sendiri kafir. Naudzubillah min dzalik. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa kita kufur, baru kufur, belum naik level. Apabila kita kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu maha pedih. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu saya mengajak teman-teman sekalian untuk senantiasa bersyukur. Minimal tadi apa? Pertama, dengan lisan kita mengucapkan syukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, hati kita mengakui, mensyukuri setiap yang diberikan Allah kepada kita semua. Kemudian kita, perbuatan kita menunjukkan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah dengan cara berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada siapapun. Serta di masa pandemi ini yang walaupun agak aneh ini, rasanya aneh. Biasanya bulan puasa, bulan Ramadan kita isi dengan berjamaah di masjid, tarawih, membaca Al-Quran, rame-rame di masjid, pengajian kita hadiri secara live, langsung di majelis tersebut. Tapi kita menghadapi situasi yang luar biasa. Kita menghadapi pandemi wabah coronavirus atau COVID-19. Kita jangan pernah merasa sedih, merasa kecewa, apalagi merasa marah bahwasanya masjid kok di lockdown, gimana ini? Lah saya mau beribadah di mana? Yuk, di rumah kan bisa. Ya, kemudian kok ndak boleh ngapa-ngapa dan sebagainya. Ini masa masjid diblokir dan sebagainya. Kita hindari pikiran-pikiran negatif itu. Tetapi kita syukuri saja. Segala sesuatu tadi saya ingatkan lagi, senantiasa bersyukur apapun keadaannya, termasuk ini. Kita buang jauh-jauh pikiran negatif, kita optimis, kita husnudzon kepada Allah. Pasti dalam keadaan ini pasti ada hikmahnya. Jadi kita ndak usah apalagi macam-macam itu kan, banyak yang sampai marah-marah berlebihan dan sebagainya. Saya kira itu menghabiskan tenaga kita, menghabiskan energi kita. Kita butuh energi lebih di rumah untuk beribadah, untuk belajar, untuk bekerja. Kita di rumah pasti ada hikmahnya. Husnudzon saja kepada Allah, ndak usah suudzon. Ini gimana ini? Dah bismillah, kita laksanakan apa yang jadi takdir Allah, apa yang jadi keputusan pemimpin kita, ya kan? Perintahnya gimana? Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri termasuk pemerintah, ulama kita ulil amri, termasuk juga ahli kesehatan yang sudah memfatwakan kita sebaiknya di rumah saja. Sebaiknya setiap hari, setiap habis keluar rumah mandi, kita pakai masker keluar rumah, kemanapun pakai masker, udah enggak apa-apa, bismillah, kita husnudzon kepada Allah,
pasti ada hikmahnya. Itu insya Allah kalau kita laksanakan, kita hidupnya akan nyaman, kita hidupnya akan senantiasa jadi orang-orang yang ahli bersyukur. Yang kedua, marilah kita haturkan sholawat dan salam kita yang terbaik kepada junjungan kita, kepada baginda kita, suri tauladan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan semoga melimpah kepada kita semua sebagai umatnya, sehingga pada saatnya nanti kita berhak, kita mempunyai hak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, teman-temanku sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dari FUSI Fakultas Pertanian UNS yang telah mengundang saya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya, walaupun baru mungkin beberapa yang sudah mengenal saya, tetapi kebanyakan dari kalian mungkin belum kenal, tetapi tidak mengapa. Terima kasih. Semoga nanti sedikit yang saya sampaikan, semoga bisa mendapatkan hikmahnya, dan juga dari silaturahmi kita, walaupun secara online kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi tidak mengurangi rasa cinta saya kepada kalian semua, tidak mengurangi rasa sayang saya kepada kalian semua yang telah semangat, telah berusaha luar biasa untuk menyelenggarakan kegiatan di bulan Ramadan ini, terutama di tengah kesulitan yang luar biasa, di tengah masa pandemi coronavirus 19. Semoga dengan kegiatan ini bisa memberkahi kita semua, mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku sekalian yang saya cintai, sebagaimana di awal saya sudah bacakan tadi surah Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kamu agar kita semua bertakwa. Maka dari itu, walaupun dalam kondisi pandemi, jangan kita melewati kesempatan ini, kita melalaikan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Tadi ada kata-kata wahtisaban atau ihtisaban, menurut bahasa adalah menghitung atau perhitungan. Juga banyak kita kenal, masyhur kita maknai dengan mengharap pahala dari Allah ataupun memperhitungkan bagaimana kita bisa mendapatkan ganjaran maksimal puasa kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa? Orang-orang soleh itu mensifati ibadahnya dengan ikhlas, tanpa mengharap apapun, tanpa perhitungan. Pokoknya ya diperintah. Saya diperintahkan oleh Allah begini ya begini. Laksanakan ya laksanakan. Aqimis sholah. Tidak kemudian wah gimana ya gimana. Wah itu tidak. Tetapi wis saya wajib seperti ini, saya laksanakan. Sami'na wa ata'na gitu. Lantas tapi tadi hadisnya loh kok ini suruh mengharap atau kita suruh perhitungan kepada Allah. Wah gimana ini? Kalau dengan pengertian yang lazim tadi kita lakukan secara berlebihan, tadi pengertiannya apa? Mengharapkan pahala dari Allah secara berlebihan, bisa jadi menurut saya bisa jadi fatal. Ibadah kita tidak ikhlas. Seakan-akan kita bekerja
hanya karena mengharapkan imbalan, tidak lebih. Tetapi yang dimaksudkan dari wahtisaban atau ihtisaban adalah mengharap-harapkan Allah, atau memperhitungkan bagaimana cara, lebih spesifiknya adalah cara mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah cinta jika kita hanya mengharapkan pemberian atau hadiah dari sang kekasih, tetapi cinta ialah mengharapkan kasih sayang dan kebersamaan dengan kekasih selamanya. Dan jangan khawatir bahwasanya as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu li untukku, untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah Allah yang membalasnya. Allah langsung yang membalasnya. Wes terserah Allah mau membalas seberapa, sesuai dengan apa yang kita laksanakan, sesuai apa yang kita upayakan. Udah, tidak usah perhitungan terlalu banyak. Tidak usah terlalu perhitungan. Oh, saya pahalanya segini-segini, mumet dewe engko. Dihitung-hitung ngamentina, dihitung-hitung. Wah, saya hari ini sudah misalnya subuh jamaah, saya pahalanya 27. Yo nek genep. Nek misalnya hanya 20 tok, gara-gara tadi garuk-garuk 20 tok. Lah terus nanti ngopo pahalanya segini-segini. Kalau terlalu banyak perhitungan nanti jatuhnya kita nanti, menurut saya, tidak ikhlas. Tetapi apa? Tadi salah satunya contohnya puasa, as-saumuli wa ana ajzi bihi. Allah yang akan membalasnya langsung. Nah, dengan pengertian ini semoga kita bisa menjadi seorang muslim yang berpuasa dengan ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Saya masih ingat bahwasanya seorang yang masuk surga itu syaratnya sebenarnya simpel tapi sangat-sangat sulit. Bukan orang yang paling soleh barangkali, yang sepandangan kita sebagai manusia, ataupun mungkin yang pahalanya paling banyak, tetapi syaratnya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, syaratnya apa? Supaya diakui sebagai fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, syaratnya adalah radiyatan mardiyah. Kita ridho atas segala yang diberikan oleh Allah, segala yang diperintahkan oleh Allah, kita ridho. Ya Allah, saya ridho kok setiap hari suruh puasa di bulan Ramadan, setiap hari kok saya disuruh sholat, kok kober-kobere kita sholat. Ya karena apa? Karena ridho kepada Allah. Sudah, insya Allah marudiyah, Allah bakal meridhoi kita. Nah, itu syaratnya, bukan yang paling banyak. Wallahu alam, kita kan tidak bisa menghitung sendiri pahala kita. Nek menghitung sisa saldo sih bisa lah ya. Kalau menghitung recehan di saku kita di akhir bulan, atau menghitung di pojokan kos-kosan itu 500-an, 1000-an yang terlupakan kemudian diingat-ingat kembali, itu ya bisa kita sendiri. Tetapi apa? Pahala hanya Allah yang bisa menghitungnya. Nanti di hari akhir nanti, wah diperlihatkan, wah poinmu semene. Wah belum tentu juga. Tetapi poinmu gede, dosanya gede. Wah berejal perhitungannya, mumet meneh kan. Ya sudah, bismillah. Kita ridho kewajiban kita apa? Puasa, sholat, zakat dan sebagainya kita ridho. Ya Allah, saya ridho, saya laksanakan ya Allah. Nah, insya Allah Allah meridhai kita, maka kemudian fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma amin. Sapa sing ora pengin jal. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, yang dirahmati oleh Allah, puasa atau bahasa Arabnya shaum, yakni menahan diri
atau bahasa kerennya sekarang di masa kini adalah lockdown. Menahan diri dari apa? Yang membatalkan puasa. Menahan diri dari perbuatan sia-sia atau yang membawa celaka. Ramadan di tengah pandemi ini adalah momen yang luar biasa. Tidak hanya menahan diri dari lapar atau juga dari haus, namun juga menahan diri dari kelayaban, menahan diri dari hura-hura, menghabiskan duitnya orang tua, transferane dintekke nggo ngabuburit, nggo buka bersama teman-teman, atau juga menghabiskan waktu yang sia-sia di luar rumah. Biasanya kita isi puasa dengan ngabuburit, buka bersama bareng teman-teman dengan makanan yang enak di tempat yang mahal. Tetapi Ramadan kali ini kita dipaksa untuk memenuhinya bersama keluarga, saling mengisi, saling menyayangi. Biasanya kita sibuk dengan urusan kita sendiri, bekerja, kuliah, tidak ada waktu, tidak sempat kita menyempatkan diri untuk ibu kita, untuk bapak kita, untuk kakak adik kita. Kapan lagi? Ini kesempatan kita. Lockdown di rumah aja adalah kesempatan kita untuk berkasih sayang kepada keluarga kita, untuk kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Full seharian kita berbakti kepada orang tua kita. Dan juga dengan ini kita disuruh untuk saling mengerti kesusahan orang lain. Kita bersyukur masih bisa makan dengan keluarga. Bagaimana dengan orang lain? Juga kesempatan di rumah kita makan bareng dengan keluarga. Yo makan seadanya. Kita masak bareng sekeluarga. Enak ora enak mangan bareng li mesti enak, ya kan? Dibandingkan biasanya kita ngabuburit di restoran, di warung yang enak, kita ndak eling di rumah. Waktu kuliah itu ya, kita di perantauan, kita makan enak, ndak eling di rumah bapak ibu kita paling maem opo, nasi, sayur, tempe ya kalau ada, boro-boro ayam. Kita di sini merasakan di rumah bagaimana susahnya orang tua, paling ndak susahnya masak. Jal dicoba masak darani gampang, kita tinggal makan lep ngono enak. Tapi apa? Supaya kita bersyukur, tahu perjuangan bagaimana bisa jadi sepiring nasi, bisa jadi lauk, ngerajangi, terus nyuci bahan-bahan makanan, terus ada yang digoreng, direbus, dibakar, di apa saja, ya kan? Susahnya kecipratan minyak, terus apalagi kepanasan lali orang nggo lap itu untuk ngambil manci panas, wajan panas, lupa panas melepuh. Tanya sih ibu kalian. Kita coba bareng-bareng supaya apa? Bisa bersyukur. Oh iya, kita bisa makan. Gimana perjuangannya makan? Itu saja susah, butuh waktu lama, ya kan? Wong mie instan yang biasa kita makan setiap akhir bulan, rendang, soto, ya soto Madura, terus apalagi macam-macam itu, dalam bentuk mie instan, itu kan harus dimasak dulu, direbus dulu baru kita bisa makan, ya kan? Tidak ada yang instan di dunia ini kecuali kun fayakunnya Allah. Serta dalam kondisi ini juga kita diberi kesempatan untuk introspeksi diri, mengunci diri, lockdown dari sifat-sifat tercela, dan juga mengenali diri kita sendiri lebih dalam. Di rumah kita tahu, wah ternyata kalau ibadah saya harus karena orang lain, karena teman-teman yang ngajak. Tetapi apa? Wah, kita dari kesadaran diri kita sendiri di rumah beribadah bersama keluarga. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak mau melihatnya atau memahaminya dengan mendalam diri sendiri? Perintah dalam Al-Quran untuk mengenali diri sendiri. Di rumah kita juga dituntut
untuk membuktikan kualitas ibadah kita. Kalau misal kita ke masjid beribadah biasanya bukan karena Allah, tetapi karena manusia, misalnya ingin dipandang baik, dianggap orang rajin, soleh, pamer baju baru, baju sing apik, kontes kecantikan atau ketampanan, melangkahkan kaki dengan sendal yang bagus, yang baru, pakai jubah, pakai sorban gagah, menyombongkan diri dengan pemberian Allah. Maka kali ini kita dipaksa untuk tidak dipandang oleh siapapun, interaksi hanya dengan Allah. Juga menahan diri, jangan sampai ambisi diri untuk menjadi yang terbaik malah jadi berlebihan, tidak baik. Inginnya berlomba-lomba dalam kebaikan ibadah di masjid malah menyebarkan COVID. Na'udzubillah min dzalik. Yang terbaik bisa dilakukan di rumah adalah membersamai, bareng-bareng dengan keluarga untuk berjamaah, menjadikan rumah sebagai pondasi surga, baiti jannati. Selama ini kita sombong, melalang buana entah kemana, keliling dunia mencari surga, padahal sebenarnya surga itu tidak kita cari kemana-mana, tidak perlulah kita. Padahal surga itu ada di rumah. Wabil khusus sebagai anak, surga kita ada di telapak kaki ibu. Di rumah kita ajak keluarga untuk berjamaah, sholat tarawih, sholat fardu 5 waktu. Ajari adik-adik untuk ibadah, sholat tadarus Al-Quran. Yang cowok buktikan kalau kita semua adalah calon imam yang unggul sebagai panutan keluarga. Yang cewek-cewek ini buktikan bahwasanya kamu adalah calon emak yang bisa diandalkan keluarga, madrasah pertama bagi anak-anak kalian kelak. Kemudian ada yang tanya, loh ini yang cowok ini, bagaimana jika hafalannya kurang, mesti tahu ngimami kok kulhu terus? Ya enggak masalah. Latihan pertama, yang penting melangkah dulu, coba. Bismillah, semoga dengan hal ini dari yang paling kulhu dok, semoga bisa jadi imam yang terbaik. Baru nanti tambah lagi, yang penting pede dulu. Banyak yang hafalannya mungkin sudah lumayan banyak tapi tidak pede, jadinya tidak berkembang. Coba kita yang baru hafal paling kulhu dok ngono ya. Insyaallah kalau mau bismillah kita coba, kita niati sebagai ibadah, sebagai pendidikan untuk calon imam yang unggulan, yang terbaik, panutan keluarga. Bismillah, semoga Allah ridha dan kita jadi imam yang terbaik. Bahkan ada cerita, suatu riwayat dalam disebutkan bahwasanya ada sahabat itu yang setiap kali nek ngimami mati urip yo bacane kulhu Allahu ahad dan seterusnya. Nah, kemudian saking mungkin bosan kan, sahabat yang lain protes, loh kok kulhu tok, mati urip kulhu tok, iki piye, ndak ada yang lain apa gimana? Sampai terdengar kepada Rasulullah, kemudian diklarifikasi sahabat tersebut, apa bener iki kok kulhu tok? Nggih bener Rasulullah. Nah kemudian setelah itu Rasulullah tahu, ini si fulan ini itu adalah sahabat yang paling dicintai oleh Allah. Loh gimana? Lah karena surah Al-Ikhlas ini, qul huwallahu ahad dan seterusnya, itu ternyata adalah murni untuk tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ada kepentingan manusia yang lain, semata-mata hanya mengesahkan Allah. Makanya Allah ridha, Allah cinta, Allah menyayangi sahabat ini lebih dari yang lain. Kalau yang tidak sempat pulang kampung gimana? Ya bisa ajak teman-teman satu kos untuk saling menyayangi, melengkapi, jadi mentor-mentori itu kan ya. Mempererat persaudaraan dan juga bersama-sama memaafkan segala kesalahan. Jangan musuhan, ya kan? Jangan musuhan, sekos adalah sekeluarga, seasrama sekeluarga.
sepondok, sekeluarga, kita maafkan. Yuk gimana dia nyebeli, ya udah, enggak apa-apa, wong itu makhluknya Allah. Kalau kita nyebeli juga kita marah kepada makhluknya Allah juga, yo bisa jadi kita ya sama saja marah kepada Allah. Yo enggak mau kan. Kewajiban kita sebagai muslim adalah memaafkan. Khudil afu wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kepada kebaikan, wa arid anil jahilin, dan acuhkanlah, berpalinglah kepada orang-orang yang bodoh. Kita suruh jadi pemaaf. Nek tak wolak-walik itu kewajiban dari Al-Quran, itu ternyata di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu ternyata secara tekstual yang pasti itu tidak ada perintah minta maaf. Memang perintah kita diperintahkan untuk memaafkan, tetapi demikian dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jika masih punya hati, masih punya perasaan hati nurani, perasaan bersalah, wajib untuk kita minta maaf. Kita bantu teman-teman kita bantu diri kita sendiri dan orang lain untuk jadi seorang yang pemaaf. Saudara-saudaraku sekalian, banyak anjuran dalam pencegahan COVID-19 ini tercermin dalam ibadah puasa. Kita diminta tadi lockdown, menahan diri dari keluar rumah karena hal-hal yang sia-sia. Banyak hal positif yang bisa dilakukan di rumah. Belajar, ibadah, berbakti kepada orang tua. Kita perlu menahan diri untuk mengurangi hal-hal yang tidak diperlukan barangkali, ya kan? Supaya irit, supaya hemat. Karena apa? Tidak tahu kita kan kapan pandemi akan berakhir, kapan kita bisa kuliah lagi, kapan kita bisa masuk bekerja secara normal kembali, kan? Dulu sering kita kulineran, makan enak di luar bareng teman-teman. Sekarang kita ubah pola konsumsi kita, pola makan kita jadi lebih baik, lebih sehat. Syukur bisa masak sendiri supaya tadi hemat, lebih sehat, dan lebih dijamin kehalalannya. Biasanya kita hidup hedon, hedonis, ya kan? Konsumsi berlebihan, nongkrong berjam-jam, tidak ada faedahnya, jalan-jalan ngabisin duit orang tua, padahal orang tua kita banting tulang, muacul, panas, hujan, panas terik, hujan, badai, dilaksanakan demi apa? Lancar transferane untuk kita semua di kos-kosan itu ya, lancar SPP-nya, bisa jajan, bisa makan, bisa belajar dengan nyaman. Itu kita syukuri dengan apa? Ubah pola hidup lebih baik. Kita ubah pola hidup kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, menjadi lebih baik pribadi kita. Juga diambil hikmahnya. Ternyata di masa pandemi COVID ini kita terpaksa dilatih untuk selalu menjaga kebersihan, cuci tangan setiap hari. Ya walaupun setiap hari 5 kali minimal kita wudu, ya belum tentu kita wudunya sempurna kan. Nah maka dari itu kita tambahi lagi untuk berusaha, belajar, membiasakan diri menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Pola hidup kita bersih, sehat, bersih apanya? Jiwa dan raga kita. Allahumma amin. Dan juga apa? Alhamdulillah, karena pengurangan kegiatan di luar rumah, kita suruh di rumah aja, polusi jadi berkurang, ya kan? Di Solo biasanya kan banyak lalu lalang mobil, motor dan sebagainya, knalpot itu kan tidak enak udaranya. Tetapi alhamdulillah polusinya pada kali ini berkurang, kendaraannya berkurang, ya kan? Polusi kendaraan maupun polusi suara bising ghibah misalnya ke tetangga, yo alhamdulillah dikurangi. Sahabatku yang saya cintai, yang dirahmati oleh Allah,
puasa kali ini kita diajak untuk mengingat kembali bahwasanya ada kekuasaan yang lebih tinggi, yang paling tinggi dibandingkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Kita kembali menyadari sesungguhnya sehebat apapun, sepinter apapun, se-amazing apapun manusia, itu sesungguhnya tidak berdaya dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ini setiap hari karena kita tidak berdaya kan banyak sekali ancaman penyakit, kemudian kematian yang bisa datang kapan saja. Bukannya kita takut mati, tetapi sebisa mungkin kita menjaga diri dan keluarga, melangkah bersama, memperbaiki diri menuju kebaikan, dan juga kita menjaga diri dan keluarga melangkah bersama-sama menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita khawatir, bagaimana kalau saatnya sudah dipanggil oleh Allah tetapi belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, eman-eman sia-sia hidup kita. Maka dari itu mari kita jaga diri kita dan keluarga, semoga diberikan Islam juga mengajarkan ada 5 hal yang harus dijaga selama hidup, atau dikenal juga dengan istilah Daruriyatul Khamsah. Menurut Imam Ghazali ada 5 macam yang ini merupakan tujuan asasi dari agama Islam, atau hal ini 5 ini bisa juga dijumpai dalam kitab Maqasidus Syariah Inda Ibnu Taimiyah. Kelimanya ini tertulis dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama hifdzuddin, yang kedua hifdzun nafs, yang ketiga hifdzul aql, yang keempat hifdzun nasl, dan yang kelima hifdzul mal. Yang pertama hifdzuddin atau menjaga agama. Kita berusaha, berjuang sekuat mungkin menjaga Islam kita, agama kita, dan iman kita, keyakinan kita. Selain itu juga Islam menjamin sepenuhnya atas orang lain, saudara-saudara kita barangkali yang memiliki identitas agama yang berbeda dan juga etnis yang berbeda. Tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama. La ikraha fit din, tidak ada paksaan untuk memasuki atau memeluk agama Islam. Juga jangan pernah lupakan kewajiban kita di dunia adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya supaya apa? Menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua hifdzun nafs atau menjaga jiwa, keberlangsungan hidup diri sendiri maupun orang lain. Jadi tidak bisa kita dengan zalim membahayakan kesehatan, keselamatan orang lain. Wala yaqtulunan nafsallati harramallahu illa bilhaq wala yaznun. Di antara sifat hamba Allah yang Maha Penyayang, yakni tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Termasuk dalam hifdzun nafs ini ialah tidak bunuh diri. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya, maka dia akan berada dalam neraka jahanam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari. Ini termasuk apa? Sudah tahu kalau lingkungan kita zona merah, kok tidak mau menjaga diri kita, menjaga kesehatan, keselamatan kita dan orang lain, itu sama saja dengan bunuh diri. Tidak boleh di neraka jahanam selama-lamanya. Hati-hati, Jal. Juga ada lagi ini di surah Al-Maidah ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia
bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, makanya kalau dulu leluhur kita menjaga keselamatan, menjaga kehidupan orang lain di negeri kita ini dengan cara berperang, dengan cara mengangkat senjata, kalau kali ini kita berjuangnya, berjihadnya adalah rebahan di rumah. Ya ndak rebahan tok, tapi ya setidaknya kita lockdown, menahan diri dari apa-apa yang tidak perlu. Menahan diri supaya apa? Supaya terjamin. Ya hanya Allah yang bisa menjamin. Setidaknya kita berusaha untuk menjaga keselamatan diri kita, hidup kita, dan juga orang lain. Itu kan tadi memelihara kesehatan, keselamatan satu orang saja, itu sama saja kita berjuang, berjihad memelihara kesehatan, keselamatan orang seluruh dunia. Tuh. Yang ketiga, hifdzul aql atau menjaga akal kita, yakni kita berusaha untuk senantiasa mensyukuri akal kita dengan cara misalnya belajar, kemudian mengemukakan pendapat, diskusi, melakukan penelitian, aktivitas ilmiah di kampus atau di tempat-tempat lainnya. Anugerah akal ini patut kita syukuri karena akal merupakan ciri khas manusia yang membedakan dari makhluk yang lainnya. Sebagai makhluk yang terbaik, manusia memiliki akal. Maka dari itu Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal manusia tetap bisa berpikir sehat. Islam melarang minuman yang merusak akal dan juga mengkonsumsi narkoba. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 91 bahwasanya sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu semua lantaran minum khamr dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu semua dari pekerjaan itu. Semoga kita tidak termasuk yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Apa tadi? Minum khamr atau sekarang yang lebih dikenal dengan miras dan juga narkoba atau narkotika. Dan serta kita ya mudah-mudahan tidak berjudi. Ya saya yakin tidak ada yang judi bola dan sebagainya. Itu kan marak itu ya. Judi bola lagi ini yang lagi ngetren, judi bolanya tutup, bolanya lagi lockdown, tidak ada siaran, akhirnya judi COVID. Wah, ora umum. Hifdzul aql ini juga bisa kita lakukan di rumah, yaitu tadi apa? Belajar. Karena banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran ajakan supaya kita belajar, memanfaatkan pikiran, akal kita untuk senantiasa aktif, untuk senantiasa bertafakur, untuk senantiasa belajar. Kan banyak itu ayatnya, afala ta'qilun, afala tufhamun. Terus kemudian apa lagi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk kita membaca fenomena alam, membaca fenomena sosial, membaca gejala-gejala yang kita lihat di sekeliling kita, di lingkungan kita pelajari, kita maknai, ambil hikmahnya sebagai pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang keempat, hifdzun nasl atau menjaga keturunan, yakni menjaga keturunan kita menjadi generasi penerus yang lebih baik dan lebih berkualitas. Dalam hal ini bisa dijaga sebelum dan juga pasca kelahiran. Sebelum kelahiran seperti halnya kita sudah masyhur kita ketahui, banyak larangan keras, salah satunya adalah wala taqrabuz zina,
innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Juga mencegah keturunan adalah setelah lahir kita didik adik-adik kita, keturunan kita, anak-anak kita, supaya bisa menjadi anak-anak yang soleh solehah, lebih baik dari orang tuanya. Yang kelima, hifdzul mal atau menjaga harta, baik itu harta kita pribadi maupun harta orang lain, serta kita dilarang untuk mengambil hak dari harta orang lain, contohnya mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Selain itu, dalam syariat juga ada larangan berbuat tabdzir atau pemborosan. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya tadi mubadzirin tadi pemboros adalah saudara-saudara setan, padahal kita saudara manusia. Naudzubillah min dzalik. Selain tabdzir juga ada larangan israf atau berlebih-lebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah berlebih-lebihan israf. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Oleh karena itu, kita di masa-masa pandemi ini dilatih untuk tidak boros dan juga tidak berlebih-lebihan. Biasanya kulineran, sekarang disuruh makan di rumah aja, ya kan? Untuk kita masak tadi kan apa? Supaya tidak boros, lebih hemat, lebih sehat, lebih aman, dan juga lebih dijamin kehalalannya. Atau mungkin masih ada yang gara-gara di rumah aja ndak ngapa-ngapain, dadine pengen beli ini beli itu, beli makan ini makan itu, wes lebih lagi naik lagi puasa, lapar kan, siang tuh lapar terus haus, jadinya menjelang buka pengen jajanan sepasar, dituku kabeh es dawet, es cendol, es tungtung dan sebagainya, pengen dituku kabeh. Jajanan makman ya pengen dituku kabeh, sosis, arem-arem, tahu bulat, tahu kotak, tahu segitiga, tahu trapesium dan sebagainya, pengen dituku kabeh. Terus pokoknya pelampiasan. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya secara pribadi mengharapkan isu-isu yang bertebaran di berita maupun di media sosial tidak usahlah kita ributkan. Misalnya ribut, kenapa sih masjid kok di lockdown, di di polis line, di blokir dan sebagainya, itu kenapa, zalim tenan. Ya tidak usah diributkan, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita semua, Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada opsi perdebatan dalam ayat tersebut. Jika kita masih merasa diri kita sebagai seorang yang beriman, maka dari itu wajib untuk Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga ulil amri minkum, yakni di dalam konteks sekarang adalah ulil amri, pemerintah, ulama, ahli kesehatan dan lain sebagainya, para ahli itu. Saya yakin para ulil amri kita, pemerintah, ahli kesehatan, ulama, insyaallah ilmunya jauh lebih top daripada kita. Memang tidak ada yang pasti benar, tidak ada yang pasti baik dan sebagainya. Tetapi
ruang ijtihad ini luar biasa. Kita masih ingat, kalau ijtihad itu benar maka pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Nah, Allah ini sangat mengapresiasi usaha manusia dalam berijtihad. Kenapa kita hanya bisa menghujat? Coba tanyakan pada diri kita sendiri. Saatnya kita kembali kepada diri kita sendiri, introspeksi, perbanyak ingat kepada Allah, berzikir, berdoa, maksimalkan ibadah Ramadan kali ini untuk menjaga agama kita, menjaga diri kita, menjaga akal kita, keluarga, keturunan kita, dan harta kita, terutama benora kakek tuku kuliner, benora boros, dan sebagainya. Di masa-masa ini kita diajak untuk memperbanyak zikir, eling kepada yang maha pemberi kehidupan, eling kepada diri kita sendiri, siapa kita di hadapan Allah, siapa kita, posisi kita nanti di akhirat, apakah kita digolongkan sebagai seorang yang ahli ibadah, seorang yang soleh, apakah kita digolongkan sebagai orang-orang yang diridhoi oleh Allah ataukah tidak. Di bulan yang mulia ini mari kita berdoa, memohon kepada Allah, semoga diri kita, keluarga, saudara-saudara kita, semuanya, seluruh dunia, semoga badai ini segera berlalu. Semoga kita semua, teman-teman sekalian, diberikan kesehatan, keselamatan, dan kita benar-benar berdoa, semoga kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan aidkum minan nar. Ramadan itu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu aidkum minan nar. Kita berdoa, ya Allah, semoga di bulan yang mulia ini kami mendapatkan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Yang kedua, kita berdoa semoga mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang terakhir, tujuan kita adalah aidkum minan nar, terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Dan juga kita berdoa, ya Allah, setiap malam jangan lupa kita berdoa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma amin. Demikian, sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sahabatku sekalian, namun mudah-mudahan mungkin di lain waktu, di lain tempat kita bisa bersilaturahmi kembali. Dan mohon maaf sedikit yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya untuk kita semua, manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sekian, mohon maaf apabila banyak tutur kata saya yang sana sini keliru, atau mungkin banyak hal yang saya ucapkan itu kurang baik di telinga teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memaafkan. Dan terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Akhirul kalam, tsumma astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.